Untuk itu saya jemput semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu.
kasih-Mu dalam hidup kami. Layak disembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, amin Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih di pagi hari ini Tuhan, atas kebaikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas cinta besar Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini, semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas nafas kehidupan, bahkan kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami jemaat-Mu yang datang ke gereja ini, dengan begitu banyak pergumulan dan harapan kami berikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengarkan doa seruan kami, Tuhan yang akan menjawab setiap permasalahan hidup kami. Kami serahkan bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami pulang keluar dari gereja ini, kami akan membawakan sukacita dan membawakan kabar baik bagi semua orang di sekitar hidup kami. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertengahan kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan juga hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan, sabda kebenaran-Mu bagi kami semua. Kiranya Tuhan curahkan setiap kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa isi firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Dan kami akan percaya Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami akan menjadikan terang kehidupan kami bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum sampai di tempat ini, biarlah Tuhan menyertai dan melindungi mereka hingga tiba di tempat ini dengan selamat, dan kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan kami berdoakan bagi Kamu. Terima kasih, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Ada sukacita semuanya? Amin. Salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Kita menyanyikan Allah itu baik, sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Amin.
Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Kini saatnya saya serahkan bagi jemaat Tuhan yang ingin menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Apakah ada? Tidak ada ya? Baik, kalau memang tidak ada, saya jemput untuk anak muda-mudi kita ke depan. Kita akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Ayo.
kita akan terus tetap mendukung dan mendoakan anak muda-mudi agar menjadi generasi terus di jemaat ini. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya.
Mari kita siapkan hati akal budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan tolong kita, Tuhan akan membantu kita dan akan memberikan rahmat itu kepada kita. Bapa surgawi, Bapa yang maha kuasa dan maha kasih, kami semua di tempat ini, di rumahmu ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kehadiran-Mu di tempat ini boleh membawa damai sejahtera, pengertian-pengertian yang baru, dan perubahan-perubahan hidup yang baru, dan hidup yang baru. Di dalam nama Tuhan dan Allah kami, serta Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar ini? Biasa di luar. Ya, hari ini kita tema kita tentang apa tujuan hidupmu. Saya melihat di sini jemaatnya ada yang dari muda-mudi, remaja, sampai kepada yang tua dan opa, oma, tua-tua begitu ya. Baik, saya sebelum masuk ke dalam firman ini, saya mau buat satu pertanyaan dulu supaya kita melangkah di tahun 2025 ini lebih dengan mantap lagi begitu ya. Nah, saya mau tanya sekarang, apa tujuan hidupmu, hidup saya, hidup kita? Ada yang tahu? Memuliakan Tuhan. Apalagi? Karena tujuan hidup ini antara yang anak-anak, yang remaja, pemuda, lajang, nanti yang sudah senior, itu beda-beda saudara. Seperti itu. Baik, next. Oke, baik. Ini akan digumulkan nanti sebagai bahan di KKA ya. Di KKA ini kita akan berbicara masalah ini nanti. Apa maksud Tuhan saya dilahirkan di dunia ini? Mengapa Tuhan ciptakan saya? Saudara tahu nggak? Kenapa Tuhan ciptakan saya? Kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Kenapa? Berat ya saudara ya. Apa ringan aja nih? Yang penting iso kerja gitu ya. Dapat uang, makan, tidur. Biarlah Tuhan yang ngatur. Monggo kerso kulo katanya gitu ya. Saudara, supaya hidup kita itu lebih bermakna, lebih damai sejahtera gitu loh. Apa maksud Tuhan, ya kan? Saya ini kok dilahirkan? Pernah ada yang nanya gitu enggak? Kenapa saya diciptakan? Pernah bertanya kepada diri sendiri atau kepada Tuhan? Kenapa? Jawaban paling gampang, untuk memuliakan Tuhan. Ya betul juga sih. Tapi apakah demikian? Kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya diciptakan? Yang muda, siapa namanya? Lupa lagi aku. Kenapa saya diciptakan dan dilahirkan? Yang muda-muda, pemuda-pemudi. Gak tahu tiba-tiba ada. Jadi Tuhan menaruh kita di dunia ini tanpa alasan gitu ya. Yang senior sekarang, opa oma. Yang senior. Apa?
Ah? Menggenapi rencana Tuhan. Apa yang digenapi? Abstrak, ya kan? Abstrak itu masih general, masih umum. Gak mudah ternyata. Apa ya? Ada orang yang dari sampai detik ini mungkin atau dari hidupnya, hari-harinya cuman marah terus. Kalau punya tetangga itu, tetangganya itu kalau saya lihat itu, next. Apa yang Tuhan ingin dari saya? Apa? Apa yang Tuhan Yesus inginkan dari saya setelah saya lahir itu? Apa sih yang Tuhan inginkan? Udah tahu belum? Udah pernah nanya belum? Sudah pernah digumulkan belum? Pernah didoakan belum? Tuhan, apa yang kau inginkan dari saya? Coba katakan. Ada yang tahu nggak? Pernah nanya nggak? Atau itu karena mengalir? Karena kejadian? Karena kondisional? Tahu kondisional nggak? Kamu harus jadi apa yang anak-anak itu kan? Kamu ingin jadi apa? Tentara. Ya sudah, jadi tentara. Atau karena disuruh orang tuanya? Atau karena lingkungannya? Atau karena apa? Karena saya perempuan Pak, nggak boleh sekolah. Ya sudah begini. Jadi Tuhan ingin saya nggak sekolah, begitu. Kan begitu kadang-kadang ya. Mungkin anaknya banyak, satu dikorbankan nggak sekolah. Ada aja begitu saudara. Apalagi? Atau tiba-tiba cacat, gitu ya. Sudah lahirnya sempurna, cacat misalnya gitu. Tuhan, kenapa aku sekarang cacat? Apa yang kau inginkan dari saya? Tuhan, tadi kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Tuhan, kenapa hidup saya susah terus, lebih banyak susahnya daripada enaknya Tuhan. Apa yang kau inginkan dari saya? Atau sebaliknya, saya happy aja Tuhan. Saya nggak ke gereja, saya nggak baca firman Tuhan, baik-baik aja Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Nah ini ditanyakan saudara. Apa yang Tuhan ingin dari saya? Hari ini kita cuma nonton film kok saudara ya. Next. Lukas pasal 1 ayat 66. Ini bahan kita. Nanti di rumah sambil menunggu hari Kamis, saudara boleh baca dari ayat 1 ya nanti. Ini untuk memperpendek karena dibatasi oleh waktu saudara. Lukas pasal 1 ayat 66. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Latar belakangnya ngerti gak saudara? Ini adalah Yohanes. Yohanes siapa? Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu anak daripada Imam Zakaria. Ibunya adalah Elisabet. Dia punya kerinduan dan keinginan di masa tuanya, ibaratnya itu kalau secara medis tidak dimungkinkan dia untuk memiliki seorang anak. Lalu dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Pas giliran dia, karena ini kan ada jadwalnya ya, di situ disebutkan ada rombongan-rombongan atau grup. Nah grupnya Zakaria itulah yang masuk ke bait suci. Karena gak semua orang boleh masuk. Karena orangnya harus punya syarat-syarat tertentu yang harus ditahirkan dan seterusnya. Dan itu harus imam besar. Nah, lalu ketika jadwal Imam Zakaria masuk, kok lama? Ada apa ini? Ternyata Imam Zakaria bertemu dengan malaikat. Dan malaikat berkata bahwa engkau akan mempunyai seorang anak.
Dan engkau akan memberi nama dia siapa? Ya 13 itu nanti dibaca, malaikat memberikan nama langsung, yaitu Yohanes, Immanuel itu, dan lagi saudara. Nanti dibaca ya, ini saya supaya cepat. Nanti sambil baca Senin sampai Kamis, dibaca ayat 1 sampai 66. Nah, tapi apa? Zakaria tidak percaya. Karena tidak percaya, dihukum. Sehingga mulutnya bisu. Jadi imam, bayangin ya, ini imam besar loh saudara. Imam besar, orang yang beriman pastikannya. Karena bisa masuk ke dalam bait Allah. Gak semua orang boleh masuk, dan dia boleh. Dan dia adalah imam besar. Tapi kok gak percaya. Justru berbeda dengan konteks daripada Maria ya. Maria bukan siapa-siapa. Sesungguhnya aku adalah hamba. Terjadilah menurut kehendak Tuhan. Beda ya. Oh, imam yang disekolahkan, yang memang mendedikasikan hidup untuk Tuhan, yang sehari-harinya seperti yang nampaknya harus beriman tentunya. Dan dia seperti saya begini menjelaskan tentang firman Tuhan. Dan saya harus menjelaskan bagaimana hidup beriman. Tetapi begitu faktanya ada malaikat datang, dia enggak percaya justru. Justru Maria malah yang bukan siapa-siapa, yang cuman ya kalau bahasa gampangnya itu rakyat jelata begitu ya. Malah percaya. Nah tapi saya mau dan itu nanti endingnya bahwa kapan dibukanya mulutnya Imam Zakaria? Saat dia, anak itulah lahir dan dia menuliskan sesuai dengan tugasnya, yaitu memberi nama siapa? Yohanes, baru terbuka mulutnya. Nah, saat terbuka mulut ini, saya coba bacakan. Di ayat 64 tuh ya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, respon tetangga-tetangganya, respon teman-temannya, respon keluarganya, itu apa saudara? Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Buah tutur, gosip, menjadi cerita. Kalau gosip tuh nggak nyata ya, ini getuk tular ya, lebih pasnya getuk tular. Getuk tular tuh misalkan buaya makan orang di Balikpapan gitu. Ya itu cerita akan sampai kemana, faktanya memang buaya makan orang gitu ya. Apalagi pas banjir kemarin buaya pada keluar gitu. Nah di situ diceritakan bahwa apa, menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan ya kan kita lihat di situ semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara, memang hidup itu berwarna, hidup itu berdinamika. Berdinamika itu ngerti nggak? Kompleks, rumit, susah, kadang-kadang dinalar begitu saudara. Kadang saya pun juga mengalami, diberikan mujizat, diberikan sesuatu yang jelas, dijawab doanya. Terkadang ada sesuatu yang harus kita langkah, kadang ada tetap dalam hati ini, bisa nggak ya? Ingat ya. Sebagai manusiawi kita kadang bisa nggak ya? Nah itu, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Mungkin nggak ya? Nah, sebelum saya mau masuk menjelaskan tentang ayat 166 ini, kita baca lagi di dalam, ini kita banyak baca dulu ya. Coba dibuka lagi, next lagi, ada ayatnya lagi. Nah ini Mazmur ya. Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Ini adalah ungkapan ya. Disebutkan di situ bahwa di Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Sebab
Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalimat terakhir apa namanya? Menyadari. Sudah sadar belum? Bahwa kejadian kita itu dahsyat. Kenapa saya datang di dunia ini? Makanya ini yang firman itu mengubah hidup orang, saudara. Pegang ini, saudara. Tapi suara hati atau suara yang lain itu ya, suara-suara yang kalau boleh dikatakan suara kejahatan, suara iblis itu berkata, siapa Ngana? Ngana anak tukang pacul ya, anak tukang nyangkul. Jangan mimpi Ngana. Kamu bisa makan aja sudah begini. Siapa Ngana? Mau jadi dokter? Enggak ada turunan. Turunan Ngana bukan dokter. Semua petani, kuli. Ngana tidak ada duit. Jangan mimpi. Ini omongan dari luar dan omongan kita sendiri juga menghakimi diri sendiri. Lalu yang terjadi apa? Minder over height, yaitu sangat minder. Minder toh? Minder. Ketemu orang, akhirnya menjadi mental budak begitu ya, mental penakut, mental minder. Daud itu baru menyadari, ternyata dia dilahirkan tuh dengan kondisi yang seperti itu. Dan di situ dikatakan apa? Benar-benar menyadarinya. Lanjut. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Keren kan saudara ya? Next. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti masih saja aku bersama engkau. Sampai dia berhenti mikir pun tetap Tuhan, ya kebesaran Tuhan, Tuhan yang maha besar. Ini nanti dibaca pelan-pelan sambil direnungkan, sambil diimajinasikan. Next. Nah ini Yeremia ya. Yeremia juga begitu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, kata Tuhan kepada Yeremia, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Jadi kejadian kita ini sudah diketahui oleh Tuhan. Bahkan bakal anak pun Tuhan sudah kenal kita. Dan dia menginginkan sesuatu bagi kita. Gitu loh saudara. Makanya Tuhan tuh ingin. Dia mau. Kita mau enggak? Nah itu jadi masalah. Kalau kita enggak mau ya enggak bisa apa-apa juga. Karena apa? Ada kehendak bebas. Next. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menuliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini menjadi bahan kita nanti di KKA ya. Ini baca-baca aja semua ayatnya nanti. Seperti itu. Ini tentang kelahiran kita. Dan kita mau jadi apa nanti. Nah, sebelum kita nonton film, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu tujuan hidup kita. Karena ini judulnya. Nah, kita itu punya tujuan hidup.
Tujuan hidup itu berawal dari visi, misi, dan programnya atau konkretnya. Karena iman yang mati, ya kan? Iman tuh harus hidup. Jadi kalau iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi kita hidup oleh karena iman. Imannya nyata, dikonkretkan. Nah, visi tadi, ingat visi saudara, kita harus punya visi. Tuhan memberikan visi kepada kita, baik secara pribadi maupun secara organisasi atau secara gerejawi. Makanya kalau visinya nggak sama, makanya bisa nggak jalan gitu saudara. Pribadi juga begitu dalam keluarga. Kita akan senggol-menyenggol karena visinya nggak nyampe. Visi itu apa? Visi itu adalah Tuhan berikan kepada kita dan itu hanya kita yang tahu. Dan visi itu jauh ke depan. Biasanya tidak masuk akal menurut kita. Kenapa? Karena tadi itu, kamu anak petani, anak kuli, turunanmu juga semua nggak punya duit, tapi tiba-tiba pengen jadi dokter. Itu kan nggak mungkin bagi kita, kalau orang punya duit kan itu mungkin. Nah itu salah satu visi begitu saudara ya. Nah kemudian untuk jadi dokter ini mau jadi apa? Biasanya nanti kamu akan banyak tolong orang yang susah. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah itu visi. Dikejar. Lalu visi itu gampang gak? Pasti ada hambatan. Nah hambatan ini kalau visi dari Tuhan, Tuhan akan terus akan menerangi dia. Dia akan memberikan jalan. Dia akan menjaga. Makanya orang yang beriman itu kalau jatuh tidak tergeletak. Dia bangkit. 10 kali jatuh, 10 kali bangun. Nah begitu saudara. Jadi visi itu pasti tidak gampang melampaui kita, melampaui kekuatan kita. Kita pribadi masing-masing punya masing-masing apa ya namanya kekuatan ya. Nah, lalu yang kedua, visi itu biasanya jelas. Seperti Nabi Nuh diberikan visi Tuhan, bangunlah bahtera. Ukurannya sekian, sekian, sekian. Itu jelas kan saudara ya? Nah itulah visi, Tuhan memberikan visi itu begitu. Lalu setelah punya visi itu apa namanya? Misi. Misi kita apa? Ya karena visinya sudah diberikan jadi kerjakan. Kerjakannya bagaimana? Ya sesuai dengan visi tadi. Nuh membuat bahtera. Nah setelah bahtera itu jadi dievaluasi, namanya apa? Resolusi. Makanya tiap tahun kebanyakan khotbah adalah resolusi tahun 2025. Kalau nanti 2006, resolusi tahun 2026. Nah, kemudian apakah visi itu konkret seperti itu? Enggak juga. Enggak mesti. Saya akan memberikan pengantar saja untuk mengerti ini. Seperti Abraham itu jelas enggak visinya? Maksud jelas. Dia itu sudah nyaman di tempatnya. Mesopotamia kan tempat yang baik ya, tempat yang maju, peradaban yang baik. Tapi disuruh pergi ke tempat yang dijanjikan, tanah perjanjian itu. Tanahnya tahu nggak di mana? Hah? Nggak tahu. Dia nggak tahu tempatnya itu ada di mana. Di mana sih tempatnya? Nggak kelihatan, dia belum tahu. Tapi Tuhan memberikan visi untuk ke sana. Nggak jelas. Yang kedua, visi tadi belum tentu saudara akan capai. Ingat ya, belum tentu visi itu saudara akan capai, akan berhasil gitu. Saat Anda hidup, belum tentu. Contohnya siapa? Musa tidak sampai kepada, tetapi keturunannya atau yang dibawa akan sampai. Dia melihat dari kejauhan. Termasuk Abraham juga. Dia melihat bahwa apa visinya? Keturunannya seperti bintang di langit. Tapi dia pernah ngelihat enggak keturunannya seperti bintang di langit? Enggak pernah. Tapi terjadi enggak? Nah visi begitu. Kalau kita belajar visi di dunia,
Tapi visi Alkitab berbeda. Bisa tercapai, bisa tidak. Saya ingat dulu pernah orang tua berkata bahwa bapakmu ini boleh cuma tukang cangkul, dihina, direndahkan. Tapi saya mau anak saya nanti jadi orang yang dihargai orang. Orang hebat, orang penting. Tidak kayak bapaknya ini. Anaknya belum jadi, bapaknya sudah mati. Tapi jadi enggak? Jadi, kenapa? Dia memberikan visi pada anak itu. Dia mendoktrin anak itu. Dia mendidik anak itu. Dan anak itu melihat bahwa bapaknya sering dihina. Tapi bapaknya punya semangat untuk itu. Itu energinya saudara, transformasinya itu kesalur gitu loh. Makanya visi, ingat ya, makanya gini saudara, ini gereja ya. Gereja ini ada visi gitu. Nah visi ini apa? Visi gereja kita gitu. Kalau si pembuat visi ini tidak turun tangan, nggak akan nyampe dia. Karena visi itu yang dapat, misalkan saya nih, saya dapat visi, saya sendiri yang akan menjelaskan. Tapi kalau, Agus, ya, aku punya visi nih, ini, tolong kamu jelaskan ke orang lain. Bisa nggak dia jelaskan? Bisa, tapi nggak tertransformasi, nggak akan paham orang. Kenapa? Yang dapat visi saya akan berbeda menjelaskannya. Begitu saudara. Jadi visi pasti ada hambatan. Kalau Tuhan sudah memberikan visi, ini Tuhan yang memberikan visi, pasti Tuhan akan selesaikan. Dan visi itu bisa berganti-ganti karena belum jelas. Bergerak dia sampai menjadi pasti. Lalu visi itu kapan diberikan kepada kita? Kemarin khotbah yang bulan lalu masih ingat? Setelah pertobatan. Dan percayalah kepada Injil. Di situ akan menuntun kita. Dan apa ingat? Visi itu bisa dari anak-anak, bisa dimulai dari remaja, bisa dimulai dari pemuda, bisa sudah umur berapa? 60, 70, baru diberi. Di Alkitab banyak itu. Kenapa? Ya memang begitu, kompleks. Itu mau Tuhan. Kita nggak bisa atur. Dan ingat, seperti Rasul Paulus itu punya visi clear, jelas. Apa visi dia? Waktu dia masih muda dan kuat-kuatnya, gagah-gagahnya. Ingin menghancurkan gereja, bahkan minta surat mandat. Saya akan membasmi pengikut-pengikut Kristus. Itu visi dia. Dan dia dengan gagah berani melakukan itu. Tapi ketika dia berjumpa Tuhan, visinya berubah enggak? Berubah 180 derajat. Justru dia sekarang menjadi apa? Pengikut Kristus dan membawa orang-orang pada umumnya, dia menginjili orang-orang yang bukan Yahudi. Itu dinamika daripada visi. Makanya saudara, visi itu bisa gagal karena apa saudara? Karena motivasi yang sifatnya fluktuatif. Fluktuatif itu gini loh. Kalau saya dapat uang hari ini senang gak? Nanti uangnya sedikit, sedih gak? Ya begitu. Namanya motivasi itu tidak abadi. Karena lagi diceramai, lagi semangat. Jadi saudara, kebiasaan itu penting. Kalau engkau setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau juga akan setia terhadap perkara-perkara yang besar. Yang Tuhan mau adalah kebiasaan. Kenapa kebiasaan ini nggak bisa dilawan? Kenapa kebiasaan ini bisa menang? Karena kalau cuman motivasi itu bisa gagal. Karena apa? Sifatnya temporari, sifatnya enggak instan, enggak stabil, enggak terus menerus. Contohnya apa saudara? Saya mau diet. Tahun 2026 saya mau diet. Bulan pertama diet, bulan kedua makan mie yang banyak lagi, ya kan? Malam jam 10 lapar makan mie, akhirnya gemuk lah lagi.
Banyak orang begitu saudara. Saya mau olahraga. Baru 1 minggu sudah capek nggak jadi olahraga. Karena itu aja cuman motivasi yang sifatnya instan. Tapi dibangunlah dengan kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu nggak mikir tapi dilakukan. Makanya lakukan yang kecil-kecil dulu. Belajar terhadap yang kecil-kecil dulu. Kalau kita sudah biasa baca Alkitab setiap hari, itu perlu motivasi nggak? Enggak, kalau nggak baca Alkitab malah nggak enak. Saudara tak kasih tahu ya, orang yang suka jogging itu, yang lari tiap hari itu, yang olahraganya larinya jauh-jauh sampai 10 kilo itu. Kita lihat kan kasihan kan ya. Kasihannya orang tuh lari jauh-jauh sampai 10 kilo, capek-capek. Enggak, dia kalau nggak lari malah sakit badannya. Makanya opa ini kalau nggak kerja, nggak enak rasa hidupnya dia itu. Makanya orang tua-tua itu kadang-kadang merasa masih muda ya. Kalau nggak kerja itu rasanya malah nggak enak. Jadi gitu saudara ya, kebiasaan, dibiasakan dulu. Makanya kalau mau olahraga yang kecil-kecil dulu. Yang penting pakai sepatu aja dulu olahraga. Nggak jadi nggak apa-apa, tiap hari aja pakai aja gitu. Kemungkinan kita akan tanpa disadari pakai sepatu olahraga, walaupun olahraga. Tapi kan nggak mungkin, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Kecil-kecil dulu langkahnya, jangan gede-gede. Makanya visi misi kita sering berantakan atau gagal karena terlalu ingin apa ya? Kalau bahasa pepatahnya paling gampang tuh hasrat ingin memeluk gunung, tapi apa dayaku. Ya itulah sudah. Oke baik, kita akan lihat ya videonya. Ada yang panjang, yang pendek. Yang panjang nanti akan saya potong, akan saya jelaskan. Coba next. Oke, sebelum dimulai ini namanya Dr. Lee ya. Ini yang saya maksud tadi, keluarga sederhana, dia sekolah kedokteran gagal. Di dalam negeri ditolak, di luar negeri juga ditolak. Salah satu yang terima di seluruh dunia cuma di Jerman. Dan itu pakai uang yang pas-pasan juga. Yang kedua dia juga nggak pinter-pinter amat. Banyak gagalnya juga waktu sekolah. Juga dihina karena dia nggak bisa bahasa Jerman. Dia harus belajar. Dia katanya harus gila, harus semangat, harus bisa. Tapi kenapa? Kenapa ada motivasi itu? Karena ada visi. Coba ini ada di YouTube, nanti saudara bisa searching sendiri. Boleh di Orang menjuluki Anda dokter gila. Anda punya rumah sakit apung ya di atas kapal. Gratis, Nggak bayar sama sekali. tidak sama sekali. Kalau mereka tidak bisa didatangkan kemari, kenapa bukan kita yang ke sana? Dan ketiga juga untuk menjawab petuah dari ibu saya. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena sampai nggak bisa ngomong. mereka tidak punya uang untuk beli beras. Dan yang terakhir, saya bangga menjadi orang Indonesia. Bisa digelapin nggak ya? Sebentar aja dulu, bisa nggak? Kayaknya kok nggak kelihatan. Oke, good. Kenapa terakhir itu saya bangga menjadi orang Indonesia? Karena dia itu orang keturunan sehingga diskriminasi gitu ya. Tapi dia kembali ke Indonesia, mengabdi Indonesia. Dan tahu nggak visinya dapatnya kapan? Visinya nambah ya. Visi itu dinamis. Visinya menjadi dokter. Kedua apa? Di umur 60 baru dia diberikan visi untuk apa? Punya kapal rumah sakit. Jadi rumah sakit itu bisa berlayar karena kita negara kepulauan katanya. Nah dia berlayar ke pulau-pulau yang tak terjangkau tadi, yang terkecil. Itu dia beli sendiri dan jual rumah katanya. Di umur 60 tahun. Sudah tua jadi takutnya masuk angin gitu ya. Kering keroan gitu. Tapi di umur 60 baru dia membeli yang namanya kapal biasa sih, sederhana. Kapal kayu gitu tapi didesain sebagai rumah sakit. Nah itu dia. Jadi umur 60.
Next. Pernah dianggap gila oleh sesama penduduk desa, pejuang lingkungan Indonesia, Sadiman, telah berhasil mengubah bukit-bukit tandus menjadi hijau setelah 24 tahun berusaha dan menciptakan sumber daya air di daerah pegunungan yang rawan kekeringan. Berseri-seri dengan topi Rangers dan kemeja safari khasnya, Sadiman mengatakan bahwa dia memiliki ambisi besar, menanam pohon, mengamankan sumber daya air, dan membantu masyarakat. Dia akrab dipanggil Mbah Sadiman atau Kakek Sadiman oleh di antara penduduk setempat. Pria berusia 69 tahun itu telah bekerja dengan susah payah selama 2 dekade untuk menanam pohon di Bukit Gendol dan Ampiang di Provinsi Jawa Tengah. Setelah kebakaran hutan terjadi, untuk membuka lahan untuk bercocok tanam, hampir mengeringkan sungai dan danau di daerah tersebut. Awal-awal itu Mas, gunung itu udah kebakaran Mas, terus airnya mati, terus saya mempunyai greget itu kalau tidak saya tanam beringin. Daerah ini daerah gersang itu loh Mas. Kenapa beringin? Kalau beringin itu Mas, banyak mengandung air. Beringin nipik bulu itu banyak mengandung air itu loh. Akar pohon beringin dan fikus yang panjang dan menyebar luas membantu menahan air tanah dan mencegah erosi. Berkat upaya penghijauan Sadiman, mata air bahkan telah terbentuk di tempat yang dulunya merupakan tanah tandus dan gersang. Mata air disalurkan ke rumah-rumah dan digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Sadiman telah menanam setidaknya 11.000 pohon beringin dan fikus di area seluas lebih dari 250 hektar dengan biaya dari kantongnya sendiri. Meskipun pada awalnya ada keraguan atas usahanya oleh penduduk setempat. Dulunya dianggap orang gila, ini punya kambing ditukerin bibit ringin, itu kan dianggap masyarakat orang gila. Tapi hasilnya sekarang mendapatkan air buat mencukupi berapa desa. Di tempat Sadiman menanam pohon, dulu petani hanya bisa memanen tanaman setahun sekali karena kurangnya curah hujan. Tapi sekarang sumber air yang melimpah membuat desa menikmati 2 hingga 3 kali panen dalam setahun. Mudah-mudahan masyarakat sini bisa subur, makmur, dan hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan jangan sekali-kali membakar hutan. Dia yang melihat visi tadi dia, masyarakat nggak ngerti. Dan dia jadi berkat buat orang lain. Umurnya 69, nanam pohonnya 2 dekade, berapa tahun itu. Ya itu visi saudara. Banyak orang yang nggak mungkin gitu ya. Tapi dia mungkin tuh. Next. Ikutku bersihkan dunia untuk cinta. Dan dengar suara kami untuk berpadu bersama, tegakkan konservasi agar bumi bersemi. Mari kita hijaukan bumi juga dunia. Jadinya Makot BSF ini adalah Makot yang berbeda dengan Lotus Fly. Karena kenapa saya mengambil Makot BSF ini? Karena Makot BSF dikenal sebagai komposer ngandal, dan nama Latin dari lalat BSF adalah Hermatilla illucens. Aslinya di Indonesia ini ada 11 jenis lalat di Indonesia, tapi yang paling baik menurut saya adalah Makot BSF ini. Kenapa? Karena dia itu dapat mengurangi sampah secara cepat dan dia itu tidak akan berhenti makan 1 kali 24 jam. Berbeda dengan lalat set yang biasa kita temui di rumah.
Dan untuk lalat set yang bisa kita temui di rumah lalatnya, itu saudara, ya? dari bentuknya saja sudah beda. Oke, stop. Bentuknya itu Stop. Ya, videonya panjang ya, nanti ditonton sendiri di rumah. Ini Tristan ini anak SMP ya, dapat PC ya. Maksudnya dia bisa melihat sampah dan maggot. Jadi maggot ini menjadi makanan hewan, bisa itik, ikan, dan sebagainya. Jadi dia melihat sampah menjadi apa? Peluang usaha. Dia apa ya, melihat sesuatu yang kotor yang akan mengganggu lingkungan, tapi dia bisa menjadikan itu menjadi, kalau orang bilang bahasanya intan, ya kan? Jadi sesuatu yang kotor menjadi yang nggak lihat orang, dia melihat. Anak SMP, tidak dibatasi. Tadi umurnya 79, ini anak SMP. Nanti ditonton sendiri ya. Next video berikutnya. Nama saya Oke, stop dulu, Stefan stop. Di next lagi. Ini yang terakhir aja deh. Nah ini rohaniawan ya. Kenapa mesti mengeluarkan uang? Banyak loh. Itu kalau sehari Ini tadi Ergen, saudara, minum ya? 3 botol yang sebesar ini, itu sudah 3.000. Sudah 9.000. Kali 30 sudah berapa kali setahun. Banyak sebenarnya pengeluaran air kita itu. Biaya air itu mahal. Saya Romo V. Kirjito, saya pemerhati budaya air, khususnya air hujan untuk minum. Air hujan menarik karena 2 kecamatan umat saya dan juga warga di Klaten itu, di Kecamatan Deles dan Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Karangnongko, sehat-sehat. Anak putrinya putih-putih, orang laki-lakinya sampai umur tua, dan jarang sakit stroke. Cukup cerdas lah, banyak yang juara itu dari sana. Lalu saya ingin tahu airnya seperti apa kan? Kan enggak mungkin saya tanpa menggunakan alat-alat untuk meneliti. Lalu lahirlah kemauan untuk meneliti secara katakanlah saintifik, karena menggunakan alat-alat ukur yang saintifik. Kita harus coba. Seperti tadi kamu datang tadi langsung coba. Makanya saya menggunakan metode penelitian eksperimental dan penelitian secara literatur atau secara rumus-rumus kimia enggak, tapi ya seperti makanan harus diicipi ta. Air hujan itu sangat bagus. Jadi penelitiannya langsung bisa dicicipin dicek aja. kalau kemarau rumput di jalan itu kering, bahkan mungkin di halaman. Begitu hujan, enggak sampai seminggu, hijau semua. Nah, kalau untuk kehidupan alam aja bagus, kan kita bagian dari alam juga. Kenapa kita tidak menggunakan itu? Nunggu sampai masuk sumur, masuk tanah dulu. Kalau untuk air sebetulnya tidak haruslah kita. Jadi kebudayaan yang dipelopori oleh universitas yang lalu menghasilkan penemuan ini, penemuan itu, lalu penemuannya dibeli oleh industri, oleh kapital ya. Lalu kapital itulah yang kemudian memproduksi apa saja yang dibutuhkan manusia termasuk air. Nah di sini saya kira budaya universitas itu sebenarnya bagus, tapi ketika dikooptasi oleh industri, rakyat jadi konsumen terpaksa. Tapi itu tidak jelek, tapi kemandiriannya lalu hilang. Karena itu hasil kebudayaan baru, modern. Saya pun mendekatinya secara kebudayaan. Saya dalam hal ini melawan arus dari budaya konsumtif menjadi budaya mandiri. Lebih-lebih karena tidak sulit. Kalau sulit membuat handphone saya nggak usah lah, membuat sepatu aja, masa aja sudah susah. Tapi kalau cuman ngopeni bayi. Nah, sekarang saya ajak masyarakat yang tidak terpaksa pakai hujan, ayo ini kekayaan alam, kita cintai, kita ambillah sedikit, itu berkah kan terlalu banyak, kita ambil sedikit khusus untuk minum saja.
Tanya istri saya ya, istri saya bisa bikin kalau mau yang rumahnya di gunung-gunung yang susah air. Itu airnya ber-pH ya. Kalau pernah dengan water yang iklan itu yang mahal harganya 30 juta itu cuma bikin aja, modalnya cuman box gitu aja, box yang merek apa itu, putih itu, cuman pakai ini. Mungkin nanti Pak Wesley juga bisa bikin ya kalau diajarin. Jadi semua orang bisa, itu air kesehatan sebenarnya. pH-nya tinggi, jadi malah sehat minum air hujan. Kalau dulu kan malu minum air hujan, mau cuman air hujan, gimana Pak, mau. Tapi sekarang bangga mereka, ini air hujan yang sehat. Ya, air hujan bikin sehat ternyata. Daripada air PD, air kaporit. Karena kalau direbus menjadi apa? Karsinogen untuk kanker, kaporitnya. Dan sekarang apa-apa harus beli, air minum harus beli. Zaman nenek saya dulu air minum tidak pernah beli ya. Lebih mahal dari bensin. Next. Itu PC ya. Dan dia itu gratis ya. Jadi kenapa itu gratis? Karena saya juga akan berinya gratis karena saya tahu kalau mau belajar tapi ya. Jadi apa namanya? Oh habis sudah ya. Video yang tadi yang terakhir. Itu dia dapat PC ya. Itu diberikan Tuhan dan dia berikan teknologinya itu gratis. Sederhana, murah dan apa ya? Jadi berkat buat orang lain. Dan itu kalau nggak salah di Gunung Kidul yang daerah kering, yang daerah tambang hujan, dia bantu masyarakat untuk bikin itu. Jadi ya kita itu ada memang untuk melengkapi juga ya, karena di Perjanjian Baru juga dikatakan ada banyak talenta, banyak karunia, semua untuk melengkapi tubuh Kristus. Ya ini yang terakhir ya. Naik, ayo di play. Nama saya Sefron Fobia. Dalam rumah saya kami 10 orang. Bapak, mama, anak saya ada 8 orang. Laki-laki 4, perempuan 4. Yang pertama sudah kuliah di Undana semester 7 sementara KKN. Yang kedua baru ada kuliah di Undana baru semester 1. Laki-laki yang kedua. Ketiga SMA. Yang keempat yang tadi Lira. Yang kelima SD kelas 6 Yen. Yang ke-6 Rivaldo baru kelas 2. Terus yang ke-7 ke-8 belum sekolah. Umur 5 tahun, yang satu umur sudah jalan 4 tahun. Ini penghasilannya 500.000 per bulan. Kita mengatur 8 orang memang susah juga berat. Ada masing-masing dia punya watak juga. Jadi kita sebagai orang tua juga, kita juga belajar dari sifat anak, pembawaan anak. Pekerjaan saya ada guru kasar yaitu tukang. Jadi minimal kalau kami kerja 3-4 orang yang kerja berarti saya targetkan kami pegang 1 orang 500 ya kurang lebih lah 500.000 kami pegang. Nah untuk dalam kehidupan dalam rumah untuk 500.000 untuk mau dibagi dalam rumah kemungkinan tidak cukup. Rp500.000 kemungkinan tidak cukup katanya dibagi semua. Ada yang kuliah, ada yang macam-macam ya. Kita dalam rumah tangga, misalnya ke umpama berkat yang Bapak terima itu, ya beras itu saya ambil itu 1 kali memang. Jadi itu persiapan untuk ya 1 bulan. Dan sayur itu kadang juga ya ada berkat baru kita bisa makan ikan. Tapi kalau tidak ya kita bisa petik sayur di samping rumah dan kita bisa kelola untuk kita bisa makan. Dan di samping Bapak punya penghasilan juga, saya di rumah juga saya beli jagung kering ini, saya rebus dan saya goreng untuk anak-anak jual di kampus. Dan yang jual ini saya punya kecil, laki-laki nomor 2 dan 3.
Yang sekolah pagi dia jual siang, yang sekolah siang dia jual pagi bersama adik Lira. Saya bilang, mama ajar kamu supaya kamu tahu memang susah senang. Jangan hanya kamu hidup di senang, tapi belajar dari yang susah. Sulit dalam kepala keluarga itu memang agak berat dalam mencari nafkah. Pernah satu kali, pernah menangis karena tidak punya duit sama sekali. Memang menangis karena di saat kalau ada tantangan memang kita hanya serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan, jadi pasti kita bisa selesaikan dengan baik. Tapi walaupun kita sedih, tapi tetap kita kuat bahwa Tuhan ada. Pasti semua tantangan hidup itu kita bisa selesaikan. Dan pasti ada jalan keluar untuk kita bisa atasi. Ketika kita lemah, kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan, memberikan berkat. Kita jangan cepat-cepat dengan keputusan untuk kecewa atau ini, tapi bersabar, bertekun dan berdoa. Ya, karena berdoa itu kan Tuhan sudah ajarkan bahwa segala sesuatu harus berdoa. Karena doa adalah mengubah segala sesuatu. Setiap malam itu sebelum tidur itu kami duduk sama-sama dan kami berdoa. Setiap malam kita giliran. Jadi misalnya ini malam Bapak, besok malam Mama, tetap lusa kita giliran untuk kita berdoa. Saya pikir ini doa mengubah segala sesuatu. Sulit, susah, senang, tapi lewat doa segala sesuatu itu ada jalan keluar. Saya merasakan penyertaan Tuhan Yesus dalam keluarga kami. Anak-anak itu ya pasti pintar. Yang pertama dari SD sampai tamat ranking 1, SMP juga begitu ranking 1, sampai SMA juga ranking 1, sampai sekarang kuliah juga masih IP masih dipertahankan. Memang Tuhan itu luar biasa. Karena walaupun anak begini banyak, tapi Bapak ya kuat karena Tuhan luar biasa untuk kami dalam keluarga. Kita tetap percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Kita bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Yang saya tampilkan tuh enggak yang wah-wah saudara ya. Bisa saya tampilkan video itu dia menangkan Nobel dan hadiah miliaran. Selebritis terkenal, bisa saja saudara. Ada lagi Mike George, macam-macam saudara, yang penemu Facebook. Mulai dari Microsoft sampai itu penemu Google itu ya. Itu dimulai dari garasi juga. Tapi saya mau mulai kasih tahu saudara bahwa visi misi itu begitu saudara. Enggak selalu wah. Jangan karena kata orang. Tapi kalau itu pemberian Tuhan, itu punyaku, disayangin. Itu biasanya kalau orang itu bilang apa ya, kesenangan kita. Kita jaga sesuatu yang kita miliki. Makanya orang yang diberikan visi, ketika dia mengerjakannya, dia pasti bahagia. Dan ketika diberi visi nggak dikerjakan, dia akan apa ya, tidak tenang hidupnya, tidak damai. Coba kembali ke ayat 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes ayat 6. Ingat ya, semua tadi dilahirkan mereka. Mereka dilahirkan di dunia ini. Dan semua orang yang mendengarkannya, merenungkannya, dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti?
sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saya ingat kalau mama saya dulu ngomong waktu saya kecil itu, waktu lahir itu keras badan saya. Kakinya keras, tapi begitu kena sakit mencret, sebulan kemudian kendor. Lalu saya itu digendong. Jalan begitu diomongin orang. Hare kuah anak duk, nah itu bahasa Dayak saudara. Tahu artinya enggak? Kok kayaknya monyet katanya. Kok persis kayak anak monyet kecil gitu saudara. Saya ini dibilangi gitu kata mama saya dulu. Gengkel saya kata mama saya itu. Anak saya kok. Kan di jari gini kan. Saya waktu lahir gini katanya. Hare, gua anak duk nare katanya. Aduh katanya. Kok mirip anak monyet katanya gitu kan. Karena kecil. Jadi menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Karena mereka melihat peristiwa Zakaria, Imam Zakaria. Dan ini direnungkan oleh mereka. Jadi Yohanes tadi, orang-orang ketika melihat kelahiran Yohanes, peristiwanya tadi, mereka berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara lah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saya tutup saudara-saudara, kita baca sama-sama, tapi saudara baca dalam hati, saya akan baca pakai suara, tapi kita baca sama-sama. Dan semua orang mendengarnya. Ya, itu saya ganti ke saya, ke pribadi kita. Dan saya mendengarnya dan merenungkannya dan saya berkata, menjadi apakah saya ini nanti? Dengan iman dan percaya bahwa apa? Sebab tangan Tuhan menyertai saya. Karena kita sudah dikuduskan. Kita disiapkan sejak sebelum atau bakalan anak. Nah, pertanyaan ini kembali ke kita. Menjadi apakah saya nanti? Sampai sekarang umur berapa? Waktu dilahirkan. Menjadi apakah saya nanti? Apakah menjadi orang buangan, orang yang diejek-ejek, atau orang yang dipuji-puji? Itu pilihan saudara. Firman Tuhan adalah pelita bagi jalanku. Dan dia selalu membawa damai sejahtera, kekuatan. Kenapa? Injil adalah kekuatan Allah. Itu khotbah minggu lalu. Ada amin saudara? Ya, sekiranya kita lanjut nanti di bahan KKA ya. Kita akan menyanyi ya. Ada teksnya enggak? Saya kurang hafal soalnya. Muncul teksnya. Ya, sambil nunggu teks saudara. Yohanes tidak dikenal ya. Yohanes itu, oke, kenapa? Enggak muncul ya di layar ya. Ku ada, oh belum ditulis ya. Iya. Ku ada karena ada enggak? Kalau tidak ada enggak apa-apa juga. Tidak ada ya? Nah, oke, kita akan seperti biasa kita akan merenung dulu. Kita berkontemplasi, kita endapkan dulu firman Tuhan ke dalam hati kita supaya ini tidak indah didengar, tidak menjadi satu euforia ya, motivasi sesaat. Tapi ini menjadi berkat buat kita dan menjadi rema untuk kedepannya. Mari kita sejenak diam berdiri dulu.
Saudara, bahwa Yohanes itu adalah nabi, saudara. Dia hadir menjadi perantaraan perjumpaan. Tugas dia adalah menjadi mak comblang. Tugas dia menjadi perantara. Dia diberikan visi untuk menjadikan orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Dia menjadi jembatan orang-orang untuk bertemu Tuhan Yesus. Yohanes dipersiapkan untuk jalan Tuhan. Demikian juga apapun yang kita lakukan, apapun visi Tuhan, biarlah itu bukan menjadi kesombongan kalaupun berhasil. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan visi itu. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan biarlah kita mengikuti teladan daripada Yohanes Pembaptis. Bahwa apapun yang kita kerjakan, visi misi hidup kita membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Entah itu visi kita menjadi seorang pekerja, pengusaha, atau apapun itu, tidak harus menjadi seorang penginjil, tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan. Apapun tugas saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun usaha saudara, biarlah itu semua menjadi satu pintu masuk, jembatan, saudara membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana Yohanes dilahirkan. Dan ketika dia besar, menjadi apakah dia? Menjadi sarana untuk bertemu dengan Tuhan. Sekiranya ini boleh menjadi teladan. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup kami, di tengah-tengah kami, untuk mengurapi kami dengan setiap akal budi kami masing-masing. Dengan keunikan kami masing-masing, Kau berbicara kepada kami untuk selanjutnya. Dan menggerakkan hati kami, supaya kami boleh mengimplementasikannya dalam hari-hari kami. Dan boleh bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang kami harus sadari ini semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan selalu kami ucapkan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat hidup kami naikkan doa ini. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak dan yang telah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan untuk kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami. Kini saatnya Tuhan kami akan memberikan apa yang menjadi milik kami untuk-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Kini Tuhan memberkati persembahan ini untuk kemuliaan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sambil membawakan persembahan, kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasih
Kini saatnya kita akan mendengarkan pengumuman ibadah sepekan. Untuk ibadah KK pada Kamis tanggal 6 Februari, pemimpin pujian Ibu Melda, perenungan Ibu Etna bertempat di gereja keluarga Bapak Master. Kemudian ibadah doa di hari Jumat tanggal 7 Februari, pemimpin pujian Ibu Sihombing, renungan Ibu Panjaitan bertempat di gereja. Dan untuk hari Minggu 9 Februari, pemimpin pujian Saudari Kristi, firman Tuhan Bapak Wesley, pemain keyboard Bapak Stanley, sekolah minggu Ibu Ria, operator LCD Saudari Louis, dan sound system Saudari Siol. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu Berkatnya Melimpah. Saya jemput semua balik berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas hari ini ibadah kami telah selesai Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan di pagi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman Tuhan bagi kami, sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan pakai terus, Tuhan berkati Tuhan, biar hamba-Mu ini menjadi berkat bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami pun berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati setiap
Ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan melindungi kami dalam perjalanan kami, Tuhan. Tibakan kami dengan selamat. Kami juga mau berdoa, Tuhan, buat Bapak dan Ibu Gembala serta keluarga yang ada di tempat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan baginya, dan Tuhan juga akan menyembuhkan dan terus memberikan kekuatan bagi Bapak Gembala kami. Kami berdoa, Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda-mudi di tempat ini, Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah mereka menjadi pelayan-Mu terus, Tuhan, untuk melayani di tempat gereja-Mu ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Bapak Ibu yang ada di tempat jemaat ini, Tuhan. Tuhan Yesus terus yang akan memberkati setiap keluarga ini. Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, ya Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau nyata kuasa-Mu sudah memberkati kami, Tuhan. Kami boleh datang dengan keberadaan hidup ini. Kami percaya Tuhan terus menolong kami dan kami boleh terus melayani-Mu, Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan hikmat dan urapan dan pewahyuan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Engkau juga yang memberkati bagi jemaat Tuhan yang sudah memberi perpuluhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat yang melayani dengan kuasa-Mu, dengan hikmat dan urapan-Mu dalam pekerjaannya. Engkau yang memberkati dan semuanya. Jadi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami syukuri dan serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah berkat selalu menjadi bagian kami semua. Baik yang tinggal, baik yang pulang, dengan berkatnya dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang ke yang kedua menjemput kita bersama.